Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai hal menarik apa saja yang ada pada One Piece Tankobon terbaru, yakni untuk volume 106. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. PV yang penuh arti. Pada volume yang berjudul Mimpi si Jenius kali ini, Eiichiro Oda merilisnya dengan suatu promotion video, di mana pada PV itu ditampilkan dengan sebuah nyanyian yang isi liriknya itu adalah penuh berisi tentang masa depan, teknologi yang bahkan akan menjungkir balikan dunia, dan lengkap juga dengan gambar-gambar teknologi maju yang ada di Pulau Egghead. Namun menariknya, PV ini disajikan dengan sentuhan gaya film retro atau gaya film jadul. Mungkin bagi nakama yang kelahiran tahun 90-an atau sebelumnya, dengan melihat gaya video ini, sangat terasa sekali teringat akan masa lalu. Jadi, PV yang menunjukkan arc yang akan digelar adalah arc yang penuh dengan teknologi maju, namun dengan dibalut gaya film retro. Sangat kentara sekali bahwa Oda Sensei ingin menyampaikan pesan bahwa pada zaman dahulu, yaitu zaman kerajaan kuno, telah memiliki teknologi maju yang saat ini mulai dicapai oleh peneliti jenius Dr. Vegapunk. Cara kerja Meronomi pada Seraphim S. Snake. Ada yang bertanya kepada Oda Sensei tentang bagaimana cara Seraphim S. Snake yang seorang anak kecil dalam menggunakan buah setan untuk membuat orang lain menjadi batu. Karena jika pada buah Hancock versi dewasa, sang lawan akan menjadi batu ketika mereka tergila-gila pada Hancock. Di sini Oda pun menjelaskan bahwa orang yang akan bisa menjadi batu ketika mereka merasa bahwa Seraphim S. Snake adalah sosok yang mengemaskan. Perasaan yang sama ketika melihat bayi ataupun anak kecil, dan mengesampingkan pemikiran tentang lolicon. Tingkatan kekuatan anggota CP0. Pada SBS kali ini juga ada nakama yang bertanya tentang siapakah anggota CP0 yang terkuat. Lalu di sini Oda Sensei menjelaskan bahwa dalam CP0, agen bertopeng adalah petarung terkuat di kelasnya sendiri dibandingkan dengan agen yang tidak menggunakan topeng. Dan agen yang bertopeng adalah Lucci, Kaku, Stussy, Maha, Gizmonda, dan Joseph. Dan mantan anggota CP9 lainnya saat ini memang adalah anggota CP0, namun tidak memakai topeng. Lalu Oda Sensei juga menyebutkan bahwa anggota terkuat CP0 saat ini adalah Lucci, Kaku, dan Stussy. Tidak heran jika mereka adalah agen yang ditugaskan untuk misi terbesar organisasi pemerintah, yaitu untuk membunuh Dr. Vegapunk ke Pulau Egghead. Masa lalu Admiral Green Bull. Selanjutnya ada nakama yang menanyakan juga tentang masa lalu Admiral Green Bull. Dan di sini Oda Sensei menjelaskan bahwa masa lalu Admiral Green Bull atau Aramaki pasti sangat menyedihkan, sampai memiliki tato seperti itu di bawah dadanya yang bertuliskan Shinagawa Shinju atau bunuh. Diri Shinagawa adalah judul drama Rakugo di mana seorang pelacur yang sudah tua ingin bunuh diri setelah meyakinkan seorang pemuda untuk pergi bersamanya dengan melompat dari jembatan. Namun pria itu menolak di saat-saat terakhirnya. Tetapi wanita itu tetap mendorongnya. Kemudian seorang utusan membawa berita kepada sang pelacur bahwa sejumlah uang telah tiba. Lalu ia merasa senang. Dan ide untuk bunuh diri tiba-tiba terasa konyol baginya. Dan dia pun kembali ke aktivitasnya. Dan selain itu, Oda Sensei juga di sini mengungkapkan moto keadilan yang dimiliki oleh Green Bull dan Fujitora, di mana Green Bull memiliki moto keadilan yang mematikan, sedangkan Fujitora memiliki moto berupa keadilan yang terhormat. Masa lalu Sentomaru. Kali ini ada pertanyaan tentang karakter yang mulai mendapatkan panggungnya di Pulau Egghead, yaitu tentang masa lalu Sentomaru. Lalu, Oda Sensei menjelaskan bahwa Angkatan Laut menerima laporan yang mengatakan bahwa beruang liar menyerang desa di suatu pulau, dan Vegapunk menemani mereka untuk membuat sistem untuk melawan beruang. Ketika Angkatan Laut sedang menyelidiki gunung yang berbahaya, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengalahkan semua beruang dengan sumo dan memerintah sebagai bos gunung.
dan ia adalah Sentomaru. Dia adalah seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh penduduk desa karena perilaku kekerasannya ketika dia lebih muda. Karena penasaran dengan kekuatan bocah yang tidak kembali ke desa dan selalu lapar ini, Vegapunk mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Tentang teknik Krum milik Law. Salah satu nakama menanyakan tentang teknik yang digunakan oleh Law saat melawan Big Mom, yaitu Kei-Room. Apakah Kei di sini berarti Kakusei atau Awakening, atau Kikoku, yaitu nama pedang milik Law? Kemudian Oda Sensei menjelaskan, berbicara tentang teknik serangan Law, Room pada dasarnya adalah kekuatan untuk membuat ruang operasi untuk bisa melakukan apapun yang diinginkan di dalamnya. Dan pada Krum, Kei di sini adalah knife atau pisau, adalah teknik membuat Law bisa mengkoneksikan Kikoku milik Law dengan Room, sehingga bisa melakukan operasi meski tidak berada dalam ruangan itu. Lalu, satu lagi tekniknya yaitu R-Room. R di sini adalah Ria atau yang berarti terlepas atau jarak, yaitu room yang jauh dari pembuatnya. Jika pada sebelumnya Law sebagai dokter utama harus berada di dalam ruang operasi, tetapi dengan kebangkitan buah OP-OP Nomi, hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Mengenai teknik ini, Oda Sensei pun mengakui bahwa teknik Law ini rumit dan hal itu normal. Dan Oda Sensei mengakhiri penjelasan ini dengan tawa. Kepopuleran Shanks dan Ben Beckman di kalangan wanita. Salah satu pembaca bertanya kepada Oda Sensei tentang siapa yang lebih populer di kalangan wanita antara Shanks dan Beckman. Lalu Oda Sensei menjawab bahwa Shanks lebih populer oleh para wanita. Namun Ben Beckman lebih genit pada wanita karena dia pecinta wanita. Jadi mungkin itulah beberapa hal menarik yang ada pada SBS volume 106 kali ini. Sehingga, bagaimanakah menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.